Jadi dari unduh jagung itu dapat duit yang nggak begitu banyak, dibeliin kambing. Misalnya Mas Kame, dari awal beliau ini sebenarnya tidak kenal kambing karena kenalnya jala dan ikan ya. Bener. Biasanya melaut. Terus tiba-tiba kalau di kandang kok suaranya agak keras, tapi kalau di pasar kok kecil tuh kenapa Mas Kame? Isin. Oh gitu. Kalau dideketin gini isin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel teman-teman. Kali ini saya berkunjung di kandang kambing. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemilik peternakan ini untuk mendengar cerita atau gimana sejarahnya beliau ini ternak kambing. Kita akan langsung menjumpai sang owner teman-teman, tapi nanti tolong dibantu jempol sama komentar ya. Terima kasih. Selamat pagi Mas. Pagi Mas. Ini saya mau minta izin, ini mau ngobrol-ngobrol tentang peternakan kambingnya nih Mas. Boleh. Ya, perkenalkan nama saya Kame Darmansyah. Kame Darmansyah. Sering dipanggil Bang Kame. Bang Kame. Ya, ini kambingnya ada berapa ekor Bang Kame? Ini kambingnya ada 7 ekor. 7 ekor saja. Yang ini jantan ini. Jantan penunggu kandang. Penunggu kandang. Ini maskotnya lah ceritanya ya. Maskot. Ini dari jenis apa Mas Kame kalau untuk ini jantannya ini? Ini peranakan Etawa. Peranakan Etawa. Ini sudah umur berapa tahun Mas Kame? 1 tahun. 1 tahun. Baru poel 1. Oh baru poel 1. Kalau umur 1 tahun sudah bisa dipakai macak apa belum Mas Kame? Kalau untuk 1-2 bisa. Oh gitu. Tapi jangan terlalu sering, atau terlalu sering rusak malah. Rusak ya. Karena masih terlalu muda. Masih terlalu Iya. muda. Yuk kita lihat kambingnya lagi. Yang ini Mas Kame. Yang ini betina. Betina. Ini Doro. Toro. Ini dari jenis apa kalau yang ini? Sama dari peranakan Etawa. Oh peranakan Etawa. Ya. Yang jantan tadi BE, ini BE. Terus yang ke sana Mas Kame, yuk dilihat lagi kambingnya. Yang ini Mas Kame, yang merah ini? Yang ini Jawa Randuan. Jawa Randu. Semua Jawa Randu ya? Jawa Mas, Randu ya? semua. Yang ini umur berapa nih Mas Yang Kame? ini umur sekitar 5 bulan. 5 bulan. Berikutnya? Yang ini Doro Meteng. Doro Meteng ini ya? Doro sudah bunting berapa Sudah bulan? bunting 3 bulan. 3 bulan. Oh, bentar lagi beranak Mas Kame ya? Bentar lagi beranak. Yang ini babon anak. Babon anak. Anaknya berapa ini? Anaknya 2 perempuan semua. Anaknya 2 perempuan semua. Oh itu yang satu sana. Ya. Pakannya daun singkong Mas Kame ya? Pakannya daun singkong campur rumput. Ini ngomong-ngomong, ternak kambing ini sudah berapa lama Mas Kame? Ternak kambing sekitar 2 tahun. 2 tahun. Baru 2 tahun. Nah ini 2 tahun kok cuman 7 ekor ini gimana ceritanya ini? Wah ceritanya panjang ini malah. Panjangnya seperti panjang. apa? Bisa nggak berbagi cerita Mas Kame? Berbagi cerita bisa sedikit aja biar nggak terlalu panjang. Nanti penontonnya malas Males, panjang-panjang bener, ya. males, bener. Iya. Gimana cerita awalnya Mas Kame? Ini cerita awalnya kan dulu itu saya ternak cuma 2. Cuma 2. Saya kan aslinya bukan orang sini. Orang mana? Saya orang pesisir dari Kuala. Kuala. Oh Kuala Penat. Kuala Penat. Oh iya masih Lampung Timur aja Masih Lampung ya, cuma Timur. beda kecamatan ya. Beda kecamatan. Kalau di sini ini tepatnya dusun berapa Mas Kame? Kalau di sini dusun 13. Dusun 13 ya, Bandar Desa Agung. Agung, Kecamatan Bandar Bandar Ribawono. Sribawono. Oh aslinya tadinya Mas Kame ini orang dari Kuala. Ya, Oh berarti ini Mas Kame melaut dong tadinya? nelayan. Oh nelayan. Jadi nelayan. Ya. Nah terus ceritanya itu tadi kembali ke soal peternakan. Kan Mas Kamil menyatakan bukan orang sini. Ya, Sekarang hidup di Bandar Agung. Nah ceritakan dulu tentang peternakannya tadi bermula dari 2 ekor. bermula dari 2 ekor itu ya namanya belajaran, kita nggak usah banyak-banyak dulu lah. Kalau nanti kalau banyak-banyak kan
banyak yang orang baru pengawal-awal ngingu banyak-banyak itu kan dia kewalahan ngaritnya. Kewalahan, akhirnya kambingnya rusak. Kambingnya rusak malah. Jadi ini untuk pemula lah ya. Untuk pemula jangan terlalu maksain lah. 2 ekor itu jantan apa betina awalnya? Betina masih murah itu dulu. Oh, modal berapa waktu itu 2 ekor? 825. 825. 2 ekor. Nah, sekarang ini jadi 7 ekor ini berawal dari 2 ekor itu apa enggak ini? Kalau ini enggak, yang apa yang dulu itu udah jual semua. Oh, udah jual semua. Nah, ini yang 2 ekor dijual semua. Terus ini ada 7 ekor. Ini apa memang yang di kandang ini tujuannya untuk diperjualbelikan apa ya memang mau untuk diternak sendiri, Mas Kame? Kalau saya untuk jual belikan. Oh, jual belikan. Berikut yang PE tadi itu. Iya. Oh, gitu. Kalau ada yang minat ya boleh lah. Oh, gitu ya. Ya. Nah, Mas Kame dari Kuala sekarang tinggal di Bandar Agung. Ini cerita awalnya gimana kok orang Kuala bisa nyangkut di Bandar Agung? Ya, ceritanya namanya Gusti Allah ya, kita nggak tahu kita mau hidup di mana. Delala ya dapat istri dari orang Bandar Agung. Ya awal mula di sini ya bingung. Biasa di laut megang jaring, megang ikan. Nah, barang di sini megang yang pacul, Jawa. Bingung megang ya. arit ya bingung. Biasa di laut terus Biasa di di laut di darat. Dulu itu ternak 2 ngarit cuman sekarung. Itu seharian gitu. Saking nggak bisa ngaritnya. Oh ya, karena baru mulai itu ya. Baru mulai bingung ngarit apa kan gitu. Dan nggak tahu Kan, ini jenis rumput apa yang cocok buat kambing gitu ya. Bener. Karena pengalaman awal itu tadi. Bener itu. Terus? Ya terus ya namanya kita udah hidup di tempat orang, mau nggak mau kita ya gimana supaya bisa ikut-ikut kayak orang, bisa ngarit gitu, bisa punya peliharaan. Terus Mas Kame, ini kan artinya Mas Kame jadi penduduk Bandar Agung itu karena menikah dengan cewek Bandar Agung lah, ceritanya gitu ya. Setelah menikah tinggal di Bandar Agung, kerja apa dulu, apa langsung ternak kambing dan jual beli kambing atau gimana? Sebelumnya itu ya ikut-ikut orang bangunan kayak bikin batako. Terus batako kadang ada kadang enggak. Diajak temen ikut unduh jagung, ya ayo ikut. Jadi dari unduh jagung itu dapat duit yang enggak begitu banyak, dibeliin kambing. Masalahnya kan kita kerja di ladang, kalau kita nggak bawa rumput kayaknya kurang gitu, kurang abdol. Makanya dibeliin kambing 2 itu. Ya kalau 2 emang agak gimana ya, agak susah lah. Kadang kan kalau cuman kambing sedikit itu dia kambingnya rewel. Rewel makanya Rewel. Milih-milih. Terus? Jadi ya kesimpulannya kalau mau belajar ya 2 apa 3, jangan 1 lah. Kalau 1 ya malah nambah bikin apa ya, berisik. Benar berisik. Nah, soal kerja metik jagung atau unduh jagung, Mas Kame, itu gimana itu ketika pertama kali ikut kerja metik jagung itu ketinggalan apa enggak ini? Mesti itu ketinggalan sampai kadang mau pingsan, bener. Panas ya? Panas. Terus pokoknya tenggorokannya kering, gatel. Itu waktu Mas Kame ikut kawalnya kerja unduh jagung, karena masih baru belum tahu caranya, ketinggalan itu ditertawakan apa dipapak istilahnya kalau metik jagung sama kawan-kawannya? Kalau sama teman-teman biasa bahasa di sini dipapak lah. Oh, dipapak juga ya. Jadi temennya pengertian ya. Dibantu. Berapa lama Mas Kame kerja unduh jagung itu?
kerja untuk jagung ya 1 tahunan lah. 1 tahun. 1 tahun. Tapi Kenapa Mas Kame memutuskan untuk ternak kambing dan jual beli kambing setelah sudah bisa kerja metik jagung sama teman-temannya? ya saya pikir kayak gini, dari pelihara 2 jadi 18 ekor itu, terus untuk jagung kita nungguin 3 bulan panen toh. Nah, untuk jagung 3 bulan panen, paling ya kerja 1 bulan, nanti udah itu 2 bulan kemudian kita nganggur. Nah, 2 bulan kita nganggur itu mau nggak mau kan, kambing 18 ini kan setidaknya ada yang dikeluarin buat sambung kehidupan gitu. Urusan dapur. Urusan dapur. Terus? Jadi makin lama kok saya pikir kalau makin habis, pokoknya tambah banyak kambingnya. Nah, gimana ini caranya biar istilahnya kambing utuh, terus dapur nggak kekurangan, ya saya memberanikan diri untuk ternak atau jual beli. Jual belinya langsung ke pasar atau gimana? Jual beli ya dari info dari teman-teman aja. Oh, lewat media sosial online. Awalnya nawarin dagangan online itu berapa ekor kambing, modal berapa, dapat untung berapa Mas Kame? Dulu itu saya beli 500.000 2 ekor, perempuan-perempuan semua. Nah, saya coba belajar online, saya masukin di Facebook, saya unggah di Facebook, saya tawar-tawarin orang, delala ya, ada yang mau 750. Untung berapa itu? Untuk 2 ekor, jadi untungnya 2,5. 2,5. Saya pikir kok enak betul, saya bilang gitu kan. Daripada unduh jagung. Daripada ya unduh jagung. Kalau unduh jagung kan kita kan kepanasan. Ini dan lagi nggak selalu ada. Nggak selalu ada. Tapi kalau di kambing kayaknya ibaratnya belum minap aja udah kelihatan gitu untungnya. Jadi ya sampai sekarang saya bisa terjual beli. Terus setelah dagang online, akhir-akhir ini kan Mas Kame sering ke pasar juga. Ya benar. Itu gimana ketika masuk ke pasar pertama kali dan kebanyakan orangnya belum kenal, perasaannya gimana waktu itu Mas Kame? Isin malu. Malu, benar malu. Malu ya karena belum ada yang kenal. Belum ada yang kenal, jadi nawar-nawar juga belum begitu berani. Belum berani juga. Istilahnya klunuh lah. Cara wong Jawa klunuh. Butuh berapa minggu untuk beradaptasi di pasar kambing Mas Kame? Artinya perasaan isin hilang ngasih pirang minggu? Sebulan lah, Pak. Oh, sebulan ya. Sebulan jalan udah hilang lah rasa malunya itu. Rasa malunya udah hilang. Sekarang udah banyak yang kenal ya Mas Kame ya. Ya alhamdulillah banyak yang kenal. Iya. Luar biasa ini teman-teman kisahnya Mas Kame. Dari awal beliau ini sebenarnya tidak kenal kambing karena kenalnya jala dan ikan ya. Benar. Biasanya melaut. Terus tiba-tiba karena kehendak Sang Maha Kuasa Mas Kame ini dapat jodoh cewek Bandar Agung. Akhirnya beliau tinggal di sini di Bandar Agung, suasananya berbeda dengan di pesisir. Benar. Mau nggak mau Mas Kame harus adaptasi dengan lingkungan, tentang cara kerja, juga dengan cara bertangga seperti itu ya Mas Kame ya. Benar. Dan yang paling beliau pikirkan itu gimana walaupun suasananya nggak seperti biasa karena Mas Kamil itu seorang pelaut atau nelayan tentu beda dengan sistem di daratan. Ini yang dipikirkan Mas Kame adalah gimana dapurnya bisa ngebul atau lebih kedepannya bisa menabung. Memang perjuangannya sangat menarik teman-teman, dari ngarit 1 hari dapat 2 karung. Terus petik jagung yang nggak pernah sama sekali dilakukan, tapi sekarang alhamdulillah Mas Kame semuanya bisa dilewati karena pengen maju akhirnya jual beli kambing itu ya Mas Kame ya. Ya.
Ya seperti itu teman-teman ceritanya Mas Kami. Mas Kami, tapi kalau di kandang kok suaranya agak keras, tapi kalau di pasar kok kecil itu kenapa Mas Kami? Karena kejauhan. Kameranya kejauhan ya? Heeh. Oh gitu ya. Kalau dekat izin. Oh gitu. Kalau dideketin gini izin. Izin kelihatan monyongnya. Ah, Mas Kame, ada-ada saja. Coba Mas Kame sapa penonton. Halo guys, bertemu dengan saya Kamai gitu yang kuat. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Kame Di kandang. di kandang. Nah, ini Mas Kame sebenarnya suaranya keras teman-teman. Ternyata beliau ini kalau di pasar itu kecil itu alasannya kameranya jauh atau bisa dikatakan sedikit pengen lucu ya Mas Kame. Iya benar. Oh. Terus Mas Kame ini saya mau bertanya di luar pekerjaan ternak kambing atau adaptasinya Mas Kame. Ini soal pribadi. Dulu ceritanya Mas Kame kenal dengan cewek Bandar Agung itu seperti apa? Dulu itu awalnya dari online. Online, Facebook. maksudnya Facebook. Facebook. Namanya bujang ya, kita pertemanan di Facebook itu jarang namanya laki itu. Pasti perempuan semua. Oh gitu. Kalau kita cowok pengennya berteman dengan cewek. Karena kita masih bujangan gitu. Terus Cari-cari yang bening-bening lah gitu. ya. Akhirnya ini dapat yang bening dari Desa Bandar Agung. Iya, dapat dari Bandar Agung ini. Itu PDKT-nya berapa lama Mas Kame? PDKT-nya ya sekitar setahun. Setahun. Nah, ini saya mau tanya, Mas Kame waktu nembak itu ceritanya gimana itu? Waktu ngomong jatuh cinta itu gimana awalnya? Itu saya nggak berani istilahnya one by one, nggak berani. Paling dari langsung HP. nggak berani. Ya, dari Beraninya lewat HP SMS. aja, SMS. SMS. Terus Mas Kame SMS gimana itu waktu menyatakan isi hati itu? Ya, saya bilang, Dek mau nggak nikah sama saya? Oh langsung nikah gitu ngomongnya? Bukan, Dek aku cinta kamu, bukan? Enggak. Oh, terus. Kalau kita bilang cinta nanti kan namanya perempuan, apa sih Mas cinta itu artinya? Oh gitu. Nanti kalau ditanyain kayak gitu kan bingung. Artinya kalau cuman menyatakan cinta mungkin bisa dinilai nggak serius lah Mas ya. Iya. Kalau langsung ngajak nikah kan mungkin serius gitu ya. Oh gitu. Terus jawabannya langsung apa nunggu beberapa hari itu? Ya nanti dulu ya ini dulu dirembukin sama keluarga dulu. Oh sudah ada harapan lah ya. Gimana waktu mau ngirim SMS itu merangkai kata-kata itu dak dikduk apa enggak Mas Kame? Ya mesti dak dikduk kayak nggak percaya gitu. Yakin diterima apa takut ditolak waktu itu Mas Kame? Pastinya ya kebanyakan takut ditolak. Oh gitu. Kenapa Mas Kame pesimis seperti itu, kenapa? Ya karena ibaratnya saya fisik ya enggak ganteng-ganteng amat. Tapi ya Mas Kame ganteng itu kan cuman Mas Kame merendah aja atau minder aja sebenarnya. Iya. Dak dikduk ya. Dak dikduk. Tapi gimana Mas setelah mendapat jawaban pasti bahwa mbaknya itu menerima ajakan nikah itu gimana Mas perasaannya Mas? Perasaannya ya seneng kayak mimpi lah gitu. Nggak percaya gitu Nggak ya? percaya. Ya kalau serius katanya orang tuanya suruh ke sini. Kalau misalnya sampai yang ngomong nggak sopan. Harus gitu, orang tua yang datang. Setelah dapat jawaban itu nunggu berapa lama Mas Kame kesini ngelamarnya? Itu nunggu sekitar setahun karena kalau orang Jawa itu ya misalnya ada sanak keluarga yang meninggal itu harusnya diundur 1 tahun. Ya, nunggu ganti setelah bulan Suro kalau Jawa gitu. Karena pergantian tahun menurut hitungan Jawa itu bulan Suro. Bulan Suro. Oh, jadi nunggu setahun. Nunggu setahun. Itu kan karena ibu saya meninggal. Ibu sampean. Pas mau ikat tunangan. Penisetan emang Jawa. Karena sampean bukan orang Jawa ya. Bukan. Bapak sampean orang mana? Orang Padang. Kalau ibu? Indramayu. Oh iya. Tapi kalau sampean bahasa lebih ke Padang apa Indramayu kalau dulu di kampungnya sana di daerah Penet sana? Bahasa Indonesia sih biasanya. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Padang bisa? Bahasa Padang ya
piti ya. Ini udah kamai lah ya. Do. Iya, 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 iya. Dan alhamdulillah sekarang pernikahannya sudah berumur berapa tahun Mas Kame? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Jadi ceritanya ini unik teman-teman. Kita bukan hanya sekedar membahas peternakan kambing atau riwayat Mas Kame gimana memulai ternak kambing, tapi juga sisi pribadinya kita ungkap. Nah, kalau untuk ternak kambing sendiri ini selama ini kendalanya apa Mas Kame? Ini bukan ternak kambing lah. Selama ngurusin kambing kan kadang belanja dibawa ke kandang nggak langsung laku. Ini kendalanya apa Mas Kame? Ya kendalanya kadang salah ngecek harga. Oh, meleset. Meleset. Bangkrut juga? Bangkrut. Kadang pernah bangkrut ya hampir 1,5 juta lah. 1 ekor? Ya. Namanya kita belajar ternak. Kita kan, saya kan jual beli belum lama, masih istilahnya 1/2 tahun lah. Orang yang lama aja masih bisa kena juga, ya. Gimana? Jadi wajar lah ya. Wajar. Nah, tapi Mas Kame ketika rugi 500.000 itu enggak down terus pengen berhenti gitu enggak ya? Enggak kapok, terus semangat pokoknya. Terus semangat ya. Sekarang udah lebih pandai lah. Ya. Terus Mas Kame, saya perhatikan kalau di pasar itu Mas Kame kan lebih seneng dagang beli yang kerucilan. Itu apa alasannya? Alasannya kita ngeceknya enak lah, mudah. Oh gitu. Kalau Ngecek yang yang mudah. besar Mas Kame belum siap lah ngecek-ngecek ya? Belum siap, terus juga kalau kecil-kecil kan cepet. Harga ekonomis kan siapapun sanggup beli gitu. Terjangkau. Iya, lebih mudah memasarkannya. Benar. Oh gitu. Ya, 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 ya. Oke Mas Kame, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ini nanti usahanya Mas Kame makin maju dan berkembang. Amin. Ya, ya, ya. Saya mohon diri dulu ya Mas Kame ya. Monggo, Terima kasih. Sama-sama. Demikian tadi teman-teman, ini sebenarnya sangat asik ngobrol sama Mas Kame, tapi nanti kalau saya lanjutkan durasinya terlalu panjang. Semoga ini menghibur ya teman-teman. Inilah kisah pedagang kambing yang bernama Mas Kame. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dengan narasumber yang berbeda, dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.